Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam corona lenyap dari bumi Indonesia tercinta ini. Bukan hanya lenyap dari Indonesia, tapi dari bumi seantero jagat. Teman-teman yang saya cintai, khususnya para widya suara yang luar biasa. Pada kesempatan ini, waktu menunjukkan jam 7.15 menit. Saya memulai kegiatan Work from Home akan melakukan persiapan di mana saya mendapat tugas dari Lembaga Administrasi Negara untuk memfasilitasi atau memandu kegiatan pembimbingan dalam penulisan perkonsultasian pelatihan. Materi perkonsultasian dalam pelatihan ini merupakan salah satu materi dalam pelatihan kewidyaiswaraan tingkat tinggi, di mana pelatihan kewidyaiswaraan jenjang tinggi ini merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi widyaiswara madya atau widyaiswara ahli madya untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi lagi, yaitu widyaiswara ahli utama. Salah satu materinya adalah terkait dengan bagaimana menulis proposal perkonsultasian dalam bidang pelatihan. Ini adalah merupakan salah satu yang akan dilakukan uji kompetensi oleh tim asesor yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Teman-teman widyaiswara yang sangat saya cintai, sebelum melakukan uji kompetensi, maka dalam hal ini peserta pelatihan juga akan dilakukan bimbingan penulisan proposal perkonsultasian. Karena dalam hal ini adalah kelompoknya, jumlah pesertanya ada 33 orang, maka pembimbingan akan dilakukan oleh 3 orang pembimbing. Yang pertama adalah Dr. Afdi. Beliau akan melakukan bimbingan di kelompok A. Kemudian yang kedua adalah Dr. Sri Ratna, widyaiswara ahli utama dari Kementerian Desa. Beliau akan memandu di kelompok 2. Sedangkan saya, Wahyu Suprapti, akan memandu di kelompok 3 yang jumlah pesertanya alhamdulillah hanya 11 orang saja. Kalau Bu Ratna dapat 12 orang. Terima kasih Mas Tony, saya dikasih 11 orang. Oh, bukan hanya Mas Tony ya, seluruh pejabat yang ada di sana, termasuk pimpinan di sana adalah Bapak Dr. Azwar. Ibu dan Bapak widyaiswara yang saya cintai, nah di dalam bimbingan penulisan proposal perkonsultasian dalam pelatihan ini akan setelah dibagi dalam 3 kelompok besar, di mana setiap kelompok akan dipandu oleh seorang widyaiswara. Saya memandu di kelompok 3, di mana pesertanya tadi sudah jelaskan 11 orang. Dalam kegiatan ini akan dilakukan dengan Zoom meeting. Mengapa? Karena kita tidak boleh berdekatan dengan peserta, sehingga kita dari jarak jauh. Seluruh peserta yang ada melakukan Zoom meeting. Pembagiannya adalah dari jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Wahyu akan mengumpulkan 11 orang itu dengan hostnya adalah Mas Tony, akan memfasilitasi kegiatan Zoom meeting di mana 11 orang itu akan mendapat penjelasan umum tentang proposal perkonsultasian pelatihan. Di sini juga ada proses tanya jawab. Nah, setelah selesai, maka jam 9.45 menit di sini akan dilakukan bimbingan terhadap kelompok 1 yang anggotanya 4 orang peserta pelatihan, di mana di dalam hal ini mereka akan presentasi proposal yang telah mereka susun. Setelah mereka presentasi, akan mendapat masukan saran dari peserta pelatihan yang lain. Terakhir,
dari Wahyu sebagai pembimbing penulisan proposal perkonsultasian. Nah, di sini terjadi proses belajar. Jadi proses belajar tidak hanya dari WI kepada peserta, tetapi dari peserta juga antar peserta. Inilah andragogi, bukan andagrogi. Setelah selesai, kelompok A terdiri dari 4 orang, kemudian masuklah kelompok yang kedua, yaitu kelompok B. Nah, kelompok B ini terdiri juga 4 orang, di mana sama prosesnya. Mereka akan melakukan presentasi. Setelah presentasi, mendapat saran masukan dari para widyaswara yang lain yang tergabung dalam kelompok itu, dan terakhir bimbingan dari saya, Wahyu Suprapti. Nah, ada istirahat teman-teman. Istirahatnya hanya 30 menit saja. Karena materi bimbingan perkonsultasian ini dilakukan selama 10 jam. Luar biasa. Istirahatnya cukup 30 menit saja. Kenapa? Kan ini hari puasa. Hari puasa, jadi di sini kita tidak perlu lagi untuk makan siang. Oh, nggak ada makan siang dok, tapi makan nasi di siang hari. Oke, kita hanya sholat saja, kemudian masuk lagi ke program Zoom meeting. Masuklah, terakhir adalah kelompok 3, di mana karena bimbingan saya hanya 11, maka hanya 3 orang. Nah, 3 orang ini mereka juga melakukan presentasi satu persatu presentasi. Setelah mereka presentasi, mendapat saran masukan dari teman-teman yang lain. Terakhir dari saya. Nah, setelah selesai itu semua, maka para peserta akan melakukan perbaikan-perbaikan dari masukan-masukan yang ada. Ingat bahwa seorang widyaswara ahli utama ini memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan perkonsultasian dalam pelatihan itu sendiri. Nah, tentunya dalam proposal pelatihan itu sendiri, maka di sini akan kita coba lihat apakah proposalnya itu sudah sesuai dengan latar belakang, ataukah ada kelengkapan kejelasan peta situasi masalah. Mereka harus mencoba melihat masalah-masalah dalam unit organisasi yang terkait dengan pengembangan kompetensi SDM-nya. Dalam melihat ini, maka akan menggunakan identifikasi. Pada waktu melakukan identifikasi masalah, silakan teman-teman peserta akan menggunakan pisau analisis apa. Sebagai widyaswara ahli utama yang sekarang masih widyaswara ahli madya, tentunya sudah menguasai teknik-teknik analisis dalam mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu mencari penyebab masalah. Apakah benar-benar itu merupakan penyebab masalah? Teknik apa yang digunakan? Silahkan, Anda adalah orang-orang widyaswara yang ahli dalam bidang itu. Yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap masalah itu sendiri sampai memberikan rekomendasi perkonsultasiannya. Nah, rekomendasinya itu dijabarkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan perkonsultasian. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan kegiatan penyusunan laporannya. Ingat, dalam penyusunan proposal perkonsultasian, karena kita cinta dengan Indonesia, kita gunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Itu bukti cinta kita pada Indonesia. Tanggal 30, teman-teman peserta widyaswara ahli utama akan melakukan uji kompetensinya yang sudah dipandu oleh asesor-asesor yang sangat luar biasa dari Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih teman-teman, sukses semuanya. Alhamdulillah, sehat, bahagia, sukses selalu.